Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadi Pratama Setiawan. Ini awak pasmu di acara Cari Tolama. Di Cari Tolama nampak tamuko, awak akan baca cerita-cerita sama Uda Muhammad Hussein. Uda Muhammad Hussein kuah adalah pendiri dari Yayasan Sumatera Volunteer. Yuk itu Anda. Iya. Assalamualaikum Uda Muhammad Hussein. Waalaikumsalam. Pak kepada Ali saya sudah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ya, dah. sehat hari. Udah bang, baka bang. Alhamdulillah sehat dah. Terima kasih banyak dah lah meluangkan waktu ini. Bisa berbagi cerita sedikit ada sih Sumatera Volunteer tuh gitu. Atau Mbak sampai terbentuk di Sumatera Volunteer tuh. Iya. Sumatera Volunteer itu yayasan. Jadi yayasan yang menyediakan pendidikan gratis buat anak-anak yang di pedesaan. Yang programnya itu ada mengajar bahasa Inggris, ada tentang pendidikan lingkungan, sama pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau ceritanya itu Yayasan Sumatera Volunteer itu awal mulanya tahun 2000 kali. Waktu itu awak baru pulang kampung. Waktu itu sebelum 2000 Bali itu awak tinggal di Bali. Dan ya dari 2000 Bali itu awak jalankan program. Gitu. Kabarnya itu udah lama paling gede dulu di Bali ya. Alhamdulillah. Mbak kok sampai udah tinggal yang di Bali dan terus udah lanjutkan itu di Sumatera Volunteer. Mbak cerita tuh. Kalau ceritanya simpel sih, maksudnya tuh dulu tuh awak kan lagi kadang di Siko kan, dan awak dulu datang berasal dari keluarga kurang mampu loh. Dan setelah sekian tahun berproses sampai ke beberapa tampil, awak tinggal cari duit lah kasarnya, dan alhamdulillah awak tiba di posisi yang meninggal lah daripada masa dulunya gitu. Jadi termasuk waktu itu awak sempat ke NTT, Pulau Sumba, mengajar anak-anak yang bahkan tidak sekolah. Nah disitulah terasa kayak awal ngajar itu pertama senang hati loh kan. Jadi kayak lebih senang melakukan hal itu dibandingkan apa ya secara material macam. Jadi di hal itu lebih ke pengen berterima kasih lah ke duit lah kasarnya. Jadi pengen minimal yang anak-anak kini yang tinggal di kampung tuh minimal nggak merasakan kayak yang merasakan dulu. Ini itu alasan terbesar program ini. Program itu pada lama. Kalau bagi Cewa tadi mulainya 2000 Bali dan itu berproses juga. Jadi 1 tahun 2 tahun pertama karena kita memang mulai dari nol, cukup menantang. Ya, tapi syukurlah sampai kini 2020 alhamdulillah program masih jalan dan masih berproses. Itu kan. Itu kabarnya di pada buah nagari sudah pembelajaran itu lebih dari 3 negara. Jadi pertama itu dulu mulai di Mokom kok. Habis itu ke Pariangan itu di Jorong Gugua. Habis itu ada di Kopi Niko di Selipawang, Bebatan. Terus itu ada di Jorong Data sama Jorong Foto Alam di Selipawang 2. Dan kini tambahan ada di 10 Foto di Nagari ada. Udah ya pengen kedepannya ininya yang mungkin lebih banyak atau mungkin bahkan ke kabupaten lain mungkin ada rencana gitu. Iya. Jadi sama kayak namanya itu kan Sumatera Volunteer. Jadi sebenarnya kakoannya itu pengennya kan goal ke depan memang satu Sumatera yang gitu kako. Tapi dalam hal pelaksanaan program awal lebih kayak tahap awal memang melaksanakan di Tanah Datar khususnya dulu. Nah setelah itu beko kita kembangkan ke beberapa provinsi lain yang khususnya ada di Sumatera. Nah kalau pengen ngajak orang pastilah kaswa sadar orang yang bergerak di bidang iko pengen ngajak sebanyak-banyaknya kan. Tapi pasti di saat yang sama nggak bisa ngajak sadar orang.
yang awak bisa itu adalah mungkin kini tambahannya ngajak kawan-kawan anak-anak muda lainnya melakukan hal yang sama, yang setelah itu mungkin di bagian awak ada 200 anak bisa bantu. Nah, kok ada kawan lain yang bergerak lo bisa 200. Akhirnya kalau itu gabungkan ya banyak. Di jumlah yang cukup lah. Sampai nampak lagi. Dari dana udah kurang atau dibantu pemerintah atau bantu? Kalau dana itu bisa GCN 70% itu dari pribadi. Kalau di bagian pemerintahan apa ya, semacam punya prinsip lah, prinsip kayak namanya anak muda terlalu sempit kalau anak muda kok namanya masih mengharapkan dari orang lain gitu. Maksudnya itu bisa jadi pemerintah misalnya, dan awalnya nio kegiatan yang bentuk koko ada unsur politik misalnya, jadi dia bebas, memang unik manusiaan sih gitu. Jadi kalau kadang ada beberapa kondisi yang kita butuh dana, tapi di saat yang sama nilai-nilai kemanusiaan tadi itu agak berkurang gitu loh, entah itu politik segala macam. Jadi kesimpulannya adalah kita mencoba semandiri mungkin. Jadi langkah maka kita langkahkan kaki, kita bebas gitu. Jadi wah nak ada tergantung. Beko jangan sampai nih mau piti di orang nya berdonasi atau segala macam, dan setelah itu nyo ada melakukan yang sesuai jo nilai-nilai kemanusiaan, mungkin agak susah menjawabnya gitu loh. Tapi kalau misalnya tanpa mandiri dari kita, jadi apapun ya kita bebas mengaplikasikan. Tapi di luar itu ada juga kawan-kawan yang bantu, ada kebetulan kawan-kawan yang masih di Bali dulu, kawan-kawan dari Eropa. Jadi ada beberapa kawan-kawan, bahkan petangku ada ngirim krayon dari Korea. Habis itu ada buku-buku kawan-kawan dari kawan di Amerika. Nah kadang kayak gini pas wabah corona itu sedang membuat fundraising, menjadi semacam sembako untuk masyarakat yang terdampak. Itu sedang kerjasama gitu kawan-kawan di Belanda, Prancis, Spanyol, sama di Amerika. Jadi Sumatera Polen itu kok nggak hanya di bidang pendidikan bahasa Inggris gratis ya, di sosial yang lain pun ada juga. Iya, cuman memang kalau bahasa Inggris kok kalau awak kan itu ibaratnya gerbang gitu. Nah jadi pas masuk anak-anak, contoh misalnya anak-anak belajar, dia kok di dalam itunya ada pendidikan karakternya. Bahkan kita ajarannya seketik banyak tentang kamera misalnya, atau skill lainnya, atau tentang ilmu komputer misalnya. Nah atau dia kayak pendidikan karakter tadi lah, bermasyarakat, habis itu bisa anak-anak atau anak muda bisa memaksimalkan potensi dan kesempatan kayak gitu lah. Jadi memang enggak cuma tok bahasa Inggris aja. Kalau orang mencari ya kan, di Sumatera Volunteer itu sampai belajar bahasa Inggris, enggak tok itu ya. Cuman karena kalau bahasa Inggris kan rutin, jadi nampak orang itu nya. Tapi ada kayak patang, kita ada buat sampai sampah, kita rataan di pulau Pamekasan waktu itu, kita ada menanam pohon di Malalo. Nah, terus kita ada kayak nunggu sedotan bambu yang patang kita kirim ke Belanda. Jadi memang bukan cuma bahasa Inggris aja. Itu udah di yang mengerjakannya udah kurang atau kamu kawan-kawan? Kalau dalam hal pengerjaan atau pelaksanaan program itu dibantu oleh kawan-kawan. Karena dalam kegiatan MTQ kan bisa seorang gitu. Jadi bahas Sumatera Volunteer kini nampak di orang tuh itu tidak lepas dari kontribusi dari kawan-kawan. Karena yang lebih apa ya deh, tiap relawan yang datang kemari ini ikut ngajar atau ikut kegiatan apapun dari yayasan itu tidak ada insentif untuk kawan-kawan. Bahkan kawan-kawanku ngelempitinya kan, kayak yang sininya kan. Jadi artinya tipe pertanyaan tadi itu awak ngecen kontribusi dari kawan-kawan atau jasa dari kawan-kawan tamu banyak. Jadi mungkin beberapa orang nampak kan yang terbaca awaknya. Tapi sebenarnya perwakilan di kawan-kawannya gitu loh. Karena ya di zaman kini wawancari anak muda yang siap loh betul itu kan agak, menurut awak ya agak susah. Itu
itu aduh di dalam aku udah yang orang luar negeri itu aku tuh dah. Jadi pas awak di Bali dulu, kerajaan awak itu namanya Internship Supervisor. Jadi awak mengurus mahasiswa dari Belanda, bangun di beberapa pusat di Bali. Nah, waktu itu pun awak punya beberapa kenalan, khususnya pihak kampus di Belanda. Jadi pas awak pindah ke Siko, awak buat program kok, awak coba kerjasama dengan beberapa kampus tadi, yang kenalan awak dulu. Jadi yang nampak di Siko itu adalah bule yang melakukan program magangnya di Siko, magang kuliah. Nah, Beko awak yang sebagai supervisor dari mahasiswa. Jadi, Inyo datang ke Siko sambil magang di saat yang sama, Beko Inyo lo berdayakan untuk ngajar anak-anak kok. Jadi anak-anak belajar bahasa Inggrisnya memang langsung semua orangnya, gitu, langsung praktek. Gitu. Ya lebih spek ngerti ya. Itu udah lah sampai ke Trans TV, Patang kok lah berbuat TV. Itu paling 3 cuma. Mungkin dari udah itu cat mungkin bagi sana wah memberikan motivasi lah atau mungkin saran-saran lah yang untuk kawan-kawan. Kalau apa ya? Kalau saran mungkin kurang berani memberi saran ya. Paling awak sharing lah. Berbagi ya. Kalau di apa yang awak lakukan, jadi cuma misalnya mereka. Kalau kita pengen merubah keadaan, itu tuh lebih bergantung ke diri kita sendiri gitu. Jadi sesulit apapun keadaan, sesusah apapun lingkungan, ya balik tanya ke diri awak. Apakah awak nyo seperti itu saya atau awak pengen berubah? Nah, jadi memang butuh kerja keras, khususnya anak muda kan. Nah, tambah misalnya awak pengen melakukan sesuatu dan awak nak dana misalnya, nak masalah, ini jalan dulu. Kalau di pengalaman awak ada kan, justru dengan awak berjalan itu membuka kesempatan lain gitu loh. Jadi kerja keras, jangan pantang menyerah. Ndaan maunya ndak perlu dipikirkan masalah perdana segala macam. Terus open minded ya pikiran terbuka. Jadi belajar tari belajar tari dan kayak gitu. Dan itu cuma yang penting selagi wak percaya terhadap sesuatu yang wak lakukan. Ada orang bercerita A, B atau yang negatif misalnya, biasa fokusnya sama apa yang wak lakukan. Dan yang membuktikan itu waktu proses lah kan. Oke lah sekarang mungkin saya itu dulu cerita di acara cerita lama Wak Nam Patamuko. Terima kasih banyak dan Muhammad Hussein. Sama-sama ya. Semoga sukses selalu dah. Amin. Village. Jadi apa itu village? Nah, jadi yang kita pelajari yaitu pertama kita satu Afdal. Welcome to